setiap malam, khususnya di malam Jumat, kami bersama teman-teman sebagian dari santri Padepokan ngumpul ngopi bareng, ngeteh bareng, akan tetapi juga tidak kemudian meninggalkan yang menjadi kewajiban kami. Jadi setiap malam Jumat kami berkumpul bersama teman-teman untuk melakukan beberapa amaliyah. Salah satunya adalah kami membaca surat Yasin 41 kali yang kami baca secara bersama-sama. Kemudian setelah itu kami lanjutkan dengan istighosah dan diakhiri dengan ramah-tamah. Kemudian menyambut kaitannya dengan beberapa pertanyaan dari beberapa teman yang ada di luar sana maupun sebagian anggota kami yang baru-baru yang mungkin agak merasakan aneh ketika dia ikut majelis di Padepokan Linglung ini. Salah satunya mungkin di malam hari ini yang akan kami bahas adalah berkaitan dengan dupa atau kalau bahasa Jawa mengatakan menyan, kalau bahasa Arab mungkin mengatakan bubur atau apalah mungkin istilahnya. Kenapa kami setiap ada acara kami yang ada di Padepokan Linglung selalu tidak bisa lepas dari yang namanya dupa ini? Walaupun banyak teman-teman di luar sana yang mengatakan bahwa dupa itu adalah sebagai simbol untuk mengundang jin, tapi yang tidak tahu, wah itu identik dengan klemek dan sebagainya. Akan tetapi malam hari ini perlu saya sampaikan kepada semua yang melihat channel kami di Padepokan Linglung bahwa bagi kami dupa ini satu sebagai terapi bagi kami, itu satu. Karena jujur saja ketika kami melakukan zikir dengan dupa ini, kami akan bisa semakin lebih konsentrasi dibandingkan dengan ketika kita ini tidak menggunakan dupa. Jadi ini sebenarnya tidak ada kaitannya dengan ini mengundang jin, ini mengundang apa, enggak, mengundang jin dan sebagainya, ini tidak. Tapi ini murni adalah supaya kami ini bisa lebih konsentrasi di dalam berzikir. Yang kedua, ada sebagian orang atau sebagian santri di Padepokan ini yang saya sampaikan, kamu harus berzikir dengan dupa ini karena dupa ini adalah, saya sampaikan ke mereka, ini adalah sebuah password, sebuah kunci. Kunci apa? Kunci ketika kita ini yang sekarang berzikir kemudian untuk masuk ke alam atau di media yang lain. Nah, passwordnya adalah salah satunya dupa. Malam hari ini kebetulan kami bersama santri-santri di Padepokan Linglung, alhamdulillah malam hari ini ngumpul. Sebagian dari kami yang setiap malam Jumat juga istiqomah ngumpul. Perkenalkan dulu, ini yang di kiri saya ini adalah Ustaz Arifin, beliau dari Cawas. Kemudian sebelah kirinya adalah Kang Andri, ini juga sudah lama ikut saya, hampir 10 tahun ikut saya. Kemudian Kang Iman, salah satu anggota PN juga. Kemudian Kang Iksan, ini dari Karanganyar, Jimbang Tono, dia juga ikut saya sudah lama. Dan ini sebelah kirinya lagi, ini Bang Agus, ini orang Palembang aslinya, bersama Dandi, bersama yang putih ini adalah Mas Wahyudi, ini dari Palembang. Dan alhamdulillah 3 atau 4 tahun yang lalu kenal dengan Padepokan Linglung ini, dan alhamdulillah sampai sekarang masih menyambung dengan kami, walaupun tidak secara istiqomah di sini. Artinya hanya sesekali dia datang ke sini, mungkin seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Kemudian yang ini sebelah kanan saya ini adalah Mas Kang Nanang, ini juga dari Karanganyar. Ini kemudian sebelah kanannya lagi adalah Kang Puji, ini juga dari Karanganyar. Yang tadi putih adalah dari Palembang, Mas Wahyudi. Kemudian yang paling kiri itu, paling ujung adalah anak saya yang pertama, Najib. Ini kami setiap malam berkumpul
wabil khusus malam Jumat ini memang wiridannya wiridan khusus. Jadi saya sampaikan kepada panjenengan semua bahwa dupo ini bukan masalah kami ingin mengundang jin atau tidak, tapi sebagai aroma wewangian di ruangan ini supaya kami di dalam berzikir itu bisa lebih khusyuk. Maka di Jawa itu mengatakan dupo itu apa toh? Dudu apa-apa. Dudu apa-apa. Bagaimana ketika kita mensikapi orang-orang yang bercerita bahwa oh ini mengundang jin dan sebagainya? Innamal a'malu binniyat, semua itu tergantung niat kita. Tergantung niat kita. Walaupun kita membakar obat nyamuk, walaupun kita membakar obat nyamuk, kalau nanti niatnya sudah lain, ya akan sesuai dengan niatnya. Maka ketika kita membakar dupa ini sama, ketika kita niatnya hanya untuk mencari atau untuk menimbulkan wewangian, maka yang terjadi juga sesuai dengan niatan kita. Dan kenapa kami di Padepokan ini selalu menggunakan itu? Salah satunya memang kami ini adalah orang Jawa. Dan orang Jawa itu, mohon maaf, kami punya guru di Jawa ini, yaitu Belanda Lokojoyo, yang Belanda Lokojoyo, Raden Mas Said, juga Sunan Kalijogo. Dan para ulama-ulama terdahulu juga selalu menggunakan ini sebagai media atau wewangian di saat beliau-beliau itu memberikan wejangan ilmu-ilmunya kepada santri-santri. Dengan satu harapan apa? Supaya wejangan yang diberikan oleh para kiai, para ulama tersebut itu menggambar-gambarkan di gondo arum koyo kukusing dupa kumulung. Jadi biar menyebar kemana-mana dengan wejangan yang bagus, kemudian seperti baunya dupa yang tersebar di mana-mana. Jadi itu sekilas dari kenapa, keterangan dari kenapa kami selalu di dalam zikir ini selalu menggunakan dupa. Nah, untuk kesempatan malam hari ini, kebetulan juga di sekitar saya ada beberapa santri. Nah, mungkin saya mau menanyakan dulu kepada rekan-rekan yang ada di sini ini, kira-kira panjenengan semua ini ketika jenengan menggunakan dupo ketika berzikir dan tidak memakai dupo atau apa ini ya, atau menyang ketika jenengan berzikir, itu kira-kira lebih nyaman, lebih mantap, lebih bisa konsentrasi yang mana? Ibu Pak Arifin, kalau jenengan lebih konsen yang mana ketika memakai dupa atau tidak memakai dupa? Lebih konsentrasi kepada dupa. Biasanya jenengan setiap zikir pasti selalu pakai dupa atau bukan? tidak selalu. Tapi sering juga. Ini salah satunya adalah Pak Arifin. Atau mungkin yang lain, mungkin nambahin. Saya nggak usah muncul satu persatu, mungkin jenengan punya pendapat bahwa tentang dupa ini. Silakan saya kasih waktu ke panjenengan semua. Sambil nyantai, udut, kita kan di sini cuma ngumpul, ngopi, ngolah pikir, sambil memberikan penjelasan bahwa oh ternyata di luar sana yang katanya dupa ini mengundang jin dan sebagainya, kita harus bisa menyampaikan kepada mereka supaya tidak salah persepsi kepada kita atau pengguna dupa yang lain. Mungkin ada yang lain, Kang Andri mungkin ada penjelasan atau ada pengalaman tentang dupa ini atau yang lain, Mas Puji, Mas Dagang, Kang Isan dan sebagainya. Silakan. Iya. Masalah pembakaran dupa, itu tentang kalau Ramadan tadi biasanya nggak itu jumlah pun ganti-ganti. Iya. Ada kalanya 9, ada kalanya 7, ada kalanya 3. Iya. Nah ini untuk pembeda ini apa ya? Di saat zikir tertentu, di tempat tertentu, apa pun kan? Itu semua masuk. Jadi di saat zikir tertentu, di tempat tertentu, tapi pada intinya sebenarnya kerentak hati. Jadi ketika hati saya ini mengatakan harus membakar ini, ya udah itu saya sampaikan. Karena saya selalu menuruti apa yang menjadi kata hati saya, bukan yang saya pikirkan. Jadi ketika hati ini, oh ini harus ini, ya maka saya akan saya lakukan. Sebenarnya ada rahasia tersendiri kenapa ini jumlahnya kok selalu berbeda. Memang di sini
Mohon maaf, di sini tidak tentu. Kadang ya 3, kadang yang 5, kadang yang 7, kadang yang 9 gitu. Kadang juga malah banyak, ada 11, ada 17. Ada 17. Ini memang sangat berbeda-beda. Sangat berbeda-beda. Baik itu karena tempatnya dan materi zikirnya, sekaligus yang jelas adalah karena dorongan di hati saya itu harus membakar berapa. Gitu ya Pak Ustaz. Jadi buatan papan gitu. Enggak. Tapi kalau pun nanti tunggal baik. Iya. Kalau dari nanti menurut baik ngomong Siji. iya. Ngomong di kajian kalau ada setunggal. Setatnya itu tunggal. Iya, terpaksa setunggal. Tapi yang penting yang pun Iya. kayak Al-Quran itu. Nah, gitu. Jadi walaupun satu oleh Ustadz Arifin ini dibakar dupa, ternyata bisa membuat Ustadz Arifin ini di dalam berzikir akan lebih nyaman, lebih konsen, dan lebih khusyuk ternyata. Mungkin yang lain, mungkin ada pengalaman tentang dupa ataupun cerita sekilas tentang dupa. Oke. Apakah harus pakai yang semacam ini? Enggak, terserah bebas. Terserah bebas. Mau saya macam-macam. Kadang-kala juga pakai kayak gini, kadang-kala juga pakai bubur kayak Arab itu juga pakai, kadang-kala juga pakai minyak tok, nggak pakai kayak gini. Ininya saya cuma kepengen ada wewangian, wewangian. Mau tanya, Iya. sebelum pembakaran dupa harus menggunakan wasilah kalau langsung dibakar apa pakai wasilah yang ini? Iya, ini ada pertanyaan dari tangan dulu. Apakah ketika kita berzikir akan membakar dupa ketika zikir? Apa membakar dupa itu hanya sementing membakar tok atau memang ada wasilah gitu? Ada wasilah, ada tawasul ke beberapa nabi atau rasul atau aulia atau gitu kan? Itu pertanyaannya gitu. Kalau saya gini, yang biasa kami lakukan, yang biasa saya lakukan setiap saya membakar dupa, saya tetap berwasilah dulu. Saya tetap pakai tawasul dulu. Saya tetap pakai tawasul. Tawasul itu tetap yang pertama adalah Kanjeng Nabi Muhammad, kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Itu yang pasti, Kemudian karena saya ini, mohon maaf, saya ini adalah orang Jawa, maka saya selalu di setiap awal tawasul zikir saya tidak bisa meninggalkan yang namanya Sunan Kalijogo selalu saya kasih. Kemudian baru saya hajat saya membuka dupa ini untuk apa? Maksud untuk apa itu yang saya lakukan itu apakah saya mau zikir apa gitu maksudnya. Itu biasanya saya punya hajat ini kemudian dengan wasilah zikir ini Allah mudah-mudahan meridhoi dan mengizinkannya gitu maksudnya. Jadi bukan kok mintanya ke ini bukan, tetap ini hanya sebagai pewangi saja. Tapi prosesnya adalah sejak awal tetap kita menggunakan tawasul itu. Udah Mas, tangan dulu. Mungkin yang lain ada yang mau ditanyakan. Bang Agus, yang dari Palembang biasa enggak? Di sana orang ada semacam pembakaran dupa ini. Menyan ya? Nggak tahu kalau tidak pernah. Menyan itu yang biasa kotak-kotak itu. Oh, langsung bakar sama pisah kalau kali tempatnya masih. Jadi kalau di sini ada menyan Jawa. Menyan Jawa itu kotak kayak bata itu. Atau gimana? Model Tanah itu kecil. oh kecil. Itu yang putih atau bukan? Bukan. Nah, apa ya? Bukan. Hitam. Hitam ya. Kalau di sana di sini menyan Jawa. Menyan Jawa. Ya, menyan Jawa. Nggak tahu saya kalau panggil tahu saya apa. Yang penting saya bakar. Kalau saya nggak pernah. Iya. Yang tua-tua. Ini ternyata tidak hanya di Jawa, pembakaran dupa ini tidak hanya di Jawa. Ternyata di Palembang pun, di wilayah Sumatera pun juga ada tradisi-tradisi pembakaran semacam itu. Tapi niatnya memang sekali lagi bukan dalam rangka untuk mengundang jin, mengundang demit itu bukan. Tapi memang untuk merespon pikiran kita ini ketika zikir dia bisa lebih konsentrasi, lebih mantap. Mungkin ada yang lain yang mau disampaikan? Atau Gus Najib seandainya dari kacamata fikih yang kami pelajari di pondok mungkin pernah tidak membahas semacam ini? Kalau pengalaman di pondok tak pernah menyentuh masalah
support, dulu itu jarang tersentuh gitu ya. Jarang tersentuhnya itu karena mereka punya pendapat bahwa ini adalah sesuatu yang berseberangan dengan agama, atau karena ketidakmampuan dari ustadz-ustadz tersebut. Ya, mungkin salah satunya juga ada dari pihak pengurus nggak ada pembelajaran tentang masalah kayak gitu. Tapi kalau ada ya setiap kegiatan menggunakan support, tapi yang kayak di biara kayak Dulu atur. seperti yang biasa kita pakai juga ada semacam itu. Kenapa Pak banyak ya orang yang mengatakan Facebook itu musik? Itu sebenarnya kalau menurut agama itu Semua dikembalikan pada niat, gitu kan? Innamal amalu niat. Semua itu tergantung niat. Walaupun awake dhewe niki membakar dupa sak dhuwure penuhun, kalau niat kita hanya untuk mewangikan ruangan, tidak masalah. Tidak masalah. Oke, sekali lagi di niat, bukan masalah di pembakarannya, tapi di niatnya itu untuk apa gitu. Untuk niatnya untuk apa? Kalau niatnya wewangian tadi, ya itu tidak masalah. Hasilnya adalah karena hanya menginginkan ruangan ini wangi. Maka saya katakan tadi, istilah Jawa itu kan jenis dupa. Nah, dupa itu adalah dudu apa-apa. Dudu apa-apa, bukan masalah gitu. Jadi yang terpenting adalah kita. Satu contoh gini aja. Ketika umpama ini tadi Kang Nanang mengatakan bahwa wong ngobong dupa itu dikatakan syirik gitu. Dikatakan syirik. Sekarang yang namanya syirik ini bukan permasalahan membakar dupa atau tidak. Tidak. Sekarang satu contoh, ketika kita berobat, kepala kita pusing. Kemudian kita ini punya lengganan obat yang biasa kita minum. Kemudian ditanyalah oleh temannya, kamu pusing ya? Iya. Tak kasih obat saya. Nggak mau. Saya itu kalau tidak dengan pakai obat A, saya nggak bisa sembuh. Dan ini sudah syirik padahal. Padahal kesembuhan itu adalah yang ngasih Allah, maka bukan karena obat itu hanya sebagai perantara. Maka ketika itu kita mengatakan bahwa kalau saya tidak minum obat ini, maka tidak sembuh pusing saya, ini sudah jatuhnya sudah syirik. Jadi bukan masalah duponya atau tidak, atau masalah dupa atau bukan, gitu loh maksudnya. Oke. Laki-laki saya dengan pengalaman pribadi, karena saya masih termasuk ya orang baru di sini, dan dari pengalaman bisa ada video. Ya, kenapa bisa kalau memakai dupa itu bisa lebih konsentrasi dan kadang bisa sampai menangis. Sedangkan bisa dia pakai itu kadang merasakannya ya hambar biasa saja itu. Kenapa ya? Kenapa kok pakai dupa lebih konsentrasi? Karena di sini mengeluarkan bau wangian. Maka ini adalah aromaterapi ya. Aromaterapi. Ketika pewangian ini kita hirup napas kita kemudian masuk ke paru-paru kita atau masuk ke rongga ini, otomatis ini nanti akan bisa apa ya istilahnya, menjadikan ini semakin bisa konsentrasi. Maka di sini tidak hanya dengan media dupa, juga media minyak pun sebenarnya bisa sama saja kita menggunakan minyak bisa, menggunakan dupa juga bisa. Tapi yang jelas pertanyaan tadi, kenapa lebih bisa khusyuk? Karena ini ada aroma-aroma yang memang ini bisa menjadikan kita lebih bisa khusyuk dan konsentrasi. Kalau tidak pakai kayak gini wewangian, memang ya kalau saya secara pribadi di dalam berzikir akan terasa hampa, tidak terasa kayak tidak bisa konsentrasi, itu sangat sulit sekali. Atau ini karena apa saya tidak tahu, apa karena ini hanya sekedar sugesti atau apa saya tidak tahu. Yang jelas yang saya rasakan ketika saya berzikir dengan cara semacam ini, dengan pakai media salah satunya adalah dengan membakar dupa ini, saya memang lebih bisa cepat untuk berkonsentrasi. Itu kanan. Mungkin ada yang lain yang mau ditanyakan? Untuk pengalaman pribadi saya di sini, itu khususnya sendiri kan mungkin pemahaman saya dan pengalaman saya juga belum banyak, agak minim lah gitu.
Cuman selama ini yang saya jalani selama di padepokan sini, kalau pakai dupa itu terasa suasana saja. Mungkin kalau bagi saya sendiri, wangian itu bisa sebagai alat bahan lah, salah satu minyak, dupa atau bahan kayu-kayuan yang berbau wangi. Cuman kalau pakai dupa, bagi saya lebih sakral daripada pakai minyak. Karena kalau pakai minyak wangi itu mungkin kita kebagian kondangan atau pekerja pun juga pakai minyak wangi. Cuman kalau kegiatan-kegiatan khusus kita sendiri, kita ranahnya juga ke khusus Jawa-Jawa dan melaksanakan ritual adat Jawa, tapi saya lebih condong ke dupa. Dan gini Mbah Yai, beberapa dupa kan banyak sekali jenisnya. Mungkin Mbah Yai membuka yang mengajeng di depan, dupa itu cuman rasa alat untuk tergantung niat lah seperti itu. Cuman kan ada beberapa dupa itu dikhususkan atau dibuat ritual untuk persepsi baik. Kadang ada yang dupa mahal, ada yang ya rata-rata lah ya, kembali ke awal itu kan tergantung niatnya. Tapi dari saya sendiri, kasarannya kita mancing pakai umpan satin, itu kan mungkin dapatnya ikan yang sederhana seperti ikan kecil-kecil lah. Cuman kalau kita pakai umpan itu yang lebih bagus, mungkin dapatnya juga lebih bagus kasarannya. Bilangnya seperti itu. Nah, apakah dupa itu juga seperti itu atau tergantung niat kita? Logika jenengan ini juga bisa kami lihatkan. Artinya ini memang ya, kalau kita bahas lebih jauh sebenarnya, dupa ya tadi dibilang berbagai macam dupa. Sama dengan minyak pun berbagai macam minyak. Tapi memang ada jenis-jenis dupa yang memang itu untuk spesialisnya. Artinya memang ada satu contoh. Kontaknya hati di hati kita ini, niatan hati kita itu, oh ini saya mau zikirnya di sini, yang mungkin perkiraan kita ini punya hajat yang lebih berat gitu. Walaupun di hadapan Allah itu tidak ada yang berat, tapi prasangka kita ini lebih berat ya. Nah kalau lebih berat ya maka harus kita menggunakan dupa atau minyak yang agak berkualitas lah gitu, bukan masalah harganya. Kualitas itu bukan masalah harganya. Karena ketika harga itu saya pikir tergantung pembeli, kalau menurut saya, pembeli dan penjual maksud saya. Ketika yang mau beli ini adalah mereka merasa sangat butuh, maka berapapun akan dibeli. Walaupun sebenarnya harganya tidak nyampe segitu, tapi karena merasa wah tersugesti, wah dengan ini maka akan bisa ini, dengan ini maka akan ini, akhirnya berapapun akan dibeli. Saya punya teman yang dia itu pernah dibawa ke sini, saya suruh ganti dupa itu nilainya lebih dari 30 juta. Lebih dari 30 juta. Saya bilang itu apa? Dan untuk ini bla 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 bla. Nggak saya sampaikan di sini. Karena itu memang agak privasi yang saya sampaikan. Tapi memang ada dupa-dupa yang oleh mereka dispesialiskan. Oh ini spesial ini, oh ini spesial ini. Tapi ketika dengan tanya tentang saya pribadi, saya ya dupa ya dupa. Artinya ini hanya sebagai media untuk mewangian saja. Jadi penglogikaan panjenengan, aku pengen mancing itu iwak gede, ya aku kudu ngomong gede. Itu saya lebih cocoknya di sedekah. Di sedekah itu kan sebagai pemancing, pancingan. Jadi mana itu kepengen itu iwak sing gede ya, kalau ngomong sing pas lah gitu. Pas. Saya condongnya ke sana. Tapi kalau untuk dupa, saya tetap punya pendapat bahwa dupa itu ya yang penting wangi dan serap dengan hati kita. Ini macam-macam dupa ini di tempat ini
ini berbagai macam dupa. Misal kasihkan di sini. Kenapa ini digendong oleh anak-anak kemana-mana? Ini kenapa? Ini bukan masalah ini, oh ini anak bla bla bla, enggak. Ini cuma hanya untuk menunjukkan biar tersimpan lebih rapi. Yang kedua, kalau hujan biar tidak kehujanan. Yang ketiga, untuk mempertahankan bau. Karena ketika ini saya buka gini terus, saya bawa dengan plastik, dengan kayak gini kemana-mana, pasti ini nanti baunya akan. Maka ini tak taruh di sini. Salah satu tujuannya adalah supaya ini wangi kan, baunya wangi. Biar awet wanginya, bukan masalah apa-apa. Bukan masalah. Baunya wangi. Biar awet wanginya, bukan masalah apa-apa. Bukan masalah. Itu saudaraku semua, malam hari ini alhamdulillah untuk pertemuan kita malam hari ini membahas tentang dupa. Sesi pertama ini saya akhiri dulu. Mohon maaf apabila kami bersama teman-teman yang ada di Padepokan ini, Padepokan Gendong, Brasari, Wali Sukoharjo, di dalam menyampaikan masalah ini kurang terperinci dan kurang jelas. Nanti insya Allah akan kami sambung di program kami di season yang selanjutnya. Karena ini sebenarnya untuk membahas dupa ini tidak hanya sebatas ini. Ini tadi adalah sebagai mukadimah supaya kita tidak salah persepsi bahwa dupa itu adalah dalam rangka ketika kita membakar dupa itu untuk mengundang jin dan sebagainya. Ini hanya sebagai mukadimah dan insya Allah nanti akan kami bahas di pertemuan-pertemuan yang lain, termasuk hal-hal yang mohon maaf dikatakan oleh banyak orang bahwa oh ini nggak boleh, oh ini musyrik, oh ini bla bla bla. Itu nanti insya Allah akan kami ulas sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan nanti akan bisa menambah pengetahuan saudara-saudara saya di manapun berada. Itu yang jadi materi malam hari ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.